Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah tentang seorang biksu masuk Islam setelah melihat keajaiban Hajar Aswad. Ceritanya menyentuh hati banget. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Di sebuah kota suci yang penuh dengan doa dan harapan, ada seorang biksu yang datang dari jauh. Bertahun-tahun ia mengembara, mencari kedamaian dalam meditasi dan ajaran agamanya. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi saat ia berada di depan Hajar Aswad, batu hitam yang penuh misteri. Apa yang membuat seorang biksu yang sudah lama mencari kebenaran, tiba-tiba terjatuh dalam doa dan mengucapkan kata-kata yang tak pernah ia ucapkan sebelumnya? Bagaimana pertemuannya dengan batu itu mengubah hidupnya selamanya? Simak kisahnya, sebuah perjalanan spiritual yang penuh keajaiban dan perubahan besar. Mekah, kota yang menjadi jantung umat Muslim, menyimpan banyak rahasia dan keajaiban. Di tengah keramaian jamaah, seorang asing berdiri dengan penuh keraguan. Bhikkhu Samkara, seorang biksu Buddha, datang jauh dari negeri yang berbeda, mencari jawaban atas pertanyaan yang telah menggelisahkan hatinya selama bertahun-tahun. Sesuatu dalam dirinya merasa kosong. Meski meditasi dan pengabdian kepada ajaran Buddha telah ia jalani dengan sungguh-sungguh. Namun, ia tidak tahu bahwa langkahnya menuju Ka'bah akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Di hadapan Hajar Aswad, ia akan menemukan jawaban yang tak terduga, yang mengubah arah hidupnya selamanya. Samkara tidak pernah berpikir bahwa sebuah perjalanan ke Mekah akan mengubah dirinya. Sebagai seorang biksu, ia telah lama hidup dengan kesunyian, mencari pencerahan dalam meditasi. Namun, ada perasaan yang terus mengganggu dirinya. Setelah bertahun-tahun menjalani kehidupan monastik, ia mulai merasakan kekosongan yang tidak bisa ia penuhi hanya dengan doa atau filosofi. Suatu hari, seorang teman memberitahunya tentang Hajar Aswad, sebuah batu hitam yang terletak di tengah Ka'bah. Batu itu dipercaya memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa. Samkara merasa penasaran, dan itulah yang membawanya ke Mekah. Makkah menyambutnya dengan keramaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ribuan orang berdiri dengan penuh kehusyukan, menghadap Ka'bah. Samkara merasa asing, tetapi juga terpesona oleh ketenangan yang ada di sana. Saat ia melihat Hajar Aswad dari kejauhan, perasaan yang aneh mulai meresap. Ada kekuatan yang tidak bisa ia jelaskan, sebuah perasaan yang membuatnya merasa seolah-olah batu itu memanggilnya. Saat Samkara memandang Hajar Aswad dari kejauhan, sebuah perasaan aneh mulai meresap dalam hatinya. Ada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Sebuah tarikan kuat yang seolah-olah mengundangnya untuk mendekat. Batu hitam itu tampak begitu sederhana. Namun dalam pandangannya, Hajar Aswad seperti sebuah objek yang penuh dengan rahasia dan kekuatan tak kasat mata. Matanya terpaku pada batu itu, sementara ribuan orang mengelilinginya, masing-masing dengan wajah penuh harapan, doa, dan kesungguhan. Bersama hembusan angin yang membawa aroma tanah suci, Samkara merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Ia bukan hanya merasa bingung, tetapi juga seolah-olah ada sesuatu yang sedang memanggilnya, mengingatkan akan sesuatu yang lebih besar, jauh lebih dalam dari apa yang pernah ia pelajari atau percayai sebelumnya. Perasaan itu begitu kuat, hampir seperti ia telah berada di hadapan sesuatu yang lebih agung dari segala hal yang ia ketahui. Ia mencoba mengalihkan pandangannya, namun seperti terikat, tubuhnya seakan digerakkan oleh sesuatu yang lebih kuat dari sekadar pikiran rasional. Perlahan-lahan, ia mulai bergerak menuju Hajar Aswad, menyusuri kerumunan jamaah yang khusyuk beribadah. Suasana sekitar terasa begitu sunyi, meski riuh suara orang-orang berdoa mengisi udara. Hanya suara langkah kakinya yang bergema di telinganya. Samkara mendekat lebih dekat, dan semakin ia mendekat, semakin kuat pula perasaan aneh itu. Batu itu, meski tampak biasa, seolah menyimpan misteri yang begitu dalam. Hati Samkara semakin berdebar. Tanpa sadar, tangannya mulai terulur, mendekati batu itu dengan niat yang tak terungkapkan. Rasa cemas dan ragu datang begitu cepat, tetapi entah mengapa, Samkara merasa bahwa inilah saat yang telah ia tunggu-tunggu, meskipun ia belum tahu apa yang akan terjadi. Ketika akhirnya jarinya menyentuh permukaan Hajar Aswad, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan terjadi.
Samkara merasa seolah seluruh tubuhnya diliputi oleh sebuah cahaya yang lembut namun kuat. Tubuhnya merasa hangat, tetapi juga sangat ringan, seolah beban dunia ini menghilang begitu saja. Sebuah ketenangan yang luar biasa mengalir melalui dirinya, menjalari setiap serat tubuhnya. Seperti ada suara yang bergema di dalam hati, yang mengatakan bahwa ia telah menemukan sesuatu yang sejati, yang jauh lebih berharga daripada apapun yang pernah ia cari. Pada saat itulah, Samkara merasakan bahwa hatinya tidak lagi kosong. Ia merasa seperti telah menemukan tujuan hidupnya, yang selama ini telah ia cari di berbagai tempat dan ajaran. Perasaan itu begitu mendalam, seolah ia dipenuhi oleh cinta yang murni dan kekuatan yang tak terduga. Tanpa sadar, kata-kata itu keluar dari bibirnya, kalimat yang belum pernah ia ucapkan sebelumnya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Saat itu juga, Samkara menyadari bahwa hidupnya telah berubah. Ia tidak hanya menyentuh batu, tetapi sesuatu yang jauh lebih dalam telah ia temui. Sebuah kebenaran yang tak terungkapkan, sebuah kedamaian yang melampaui segala pemahaman. Dalam kedalaman hatinya, ia tahu bahwa jalan hidupnya telah ditentukan, dan ia tidak akan pernah sama lagi. Kehidupan pribadi Sandi juga tidak banyak membantu. Meski ia memiliki keluarga yang mencintainya, hubungan dengan istrinya, Rina, terasa mulai renggang. Mereka memiliki 2 anak yang luar biasa, namun perasaan yang mengikat mereka semakin lama semakin menghilang. Sandi mulai sering berargumen dengan Rina tentang hal-hal kecil. Istrinya, yang dulu sangat mengagumi dan mendukungnya, kini mulai merasa bahwa Sandi lebih mementingkan pekerjaan daripada keluarganya. Tentu saja, Rina tahu bahwa Sandi sangat mencintai mereka. Namun ada jarak yang tidak bisa dijembatani, sebuah jarak yang mulai menggerogoti kedekatan mereka. Di sisi lain, Sandi merasa terjebak. Meskipun ia memiliki segala yang diinginkan banyak orang, ia merasa tidak memiliki ruang untuk diri sendiri. Ia terjebak dalam rutinitas yang seolah tidak ada habisnya, sebuah rutinitas yang hanya menambah rasa kosong dalam hatinya. Apa gunanya punya semuanya, kalau aku tidak bisa menikmati hidup? Sering ia berpikir dalam keheningan malam. Pada suatu malam, saat sedang berbicara dengan teman lama yang juga seorang pengusaha sukses, Sandi mendengar sesuatu yang cukup mengejutkan. Temannya itu menceritakan pengalamannya dalam melakukan perjalanan spiritual ke Tanah Suci. Sandi, kamu harus mencoba pergi ke Mekah. Itu bisa memberimu pandangan baru tentang hidup. Aku dulu juga seperti kamu, merasa hampa meskipun sudah punya semuanya. Tapi setelah aku berdoa di hadapan Ka'bah, aku merasa ada kedamaian yang tidak bisa aku temukan di tempat lain. Sandi mendengarkan dengan seksama, meskipun pada awalnya ia meragukan kata-kata temannya. Namun, ada sesuatu dalam cerita temannya yang membuatnya berpikir. Mungkin aku butuh melihat dunia dari perspektif yang berbeda. Mungkin ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar materi, pikirnya. Sandi merasa bahwa perasaan kosong yang ia rasakan mungkin hanya bisa terisi dengan sesuatu yang lebih mendalam, bukan sekadar pencapaian duniawi. Keputusan untuk pergi ke Mekah datang begitu saja. Tanpa berpikir panjang, Sandi mulai mempersiapkan perjalanan spiritualnya. Ia memutuskan untuk melakukan umrah, sebuah perjalanan yang lebih dari sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan jiwa. Dalam hatinya, ia merasa bahwa ini adalah langkah yang harus ia ambil untuk mencari jawaban atas kebingungannya. Mungkin ini adalah kesempatan yang aku butuhkan untuk menemukan kedamaian, bisiknya pelan. Sandi tahu bahwa perjalanan ini akan berbeda dari perjalanan bisnis yang biasa ia lakukan. Ia mulai mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk umrah. Meskipun ia tidak memiliki banyak pengetahuan tentang Islam, ia merasa bahwa perjalanan ini adalah langkah yang tepat untuknya. Dengan hati yang penuh harapan dan keraguan yang mencampur aduk, Sandi berangkat ke Mekah. Ia merasa tertekan oleh perasaan yang belum bisa ia ungkapkan. Namun ada sesuatu yang menarik hatinya menuju Ka'bah, tempat yang selama ini ia dengar hanya dari cerita orang lain. Jika ada sesuatu yang bisa memberikan jawaban atas pertanyaan hidupku, mungkin itu ada di sana, pikirnya. Setibanya di Mekah, Sandi merasa terpesona oleh keindahan dan kedamaian yang terasa di setiap sudutnya. Suasana yang berbeda, udara yang penuh ketenangan, dan ribuan orang yang datang dengan hati yang penuh doa. Meskipun ia merasa seperti seorang asing di antara ribuan jemaah, ada sebuah rasa yang tidak bisa dijelaskan yang mulai meresap ke dalam dirinya.
Ini adalah tempat yang penuh dengan harapan dan doa, pikirnya. Tanah suci yang selama ini ia dengar hanya dalam cerita, kini menjadi kenyataan yang menggetarkan jiwanya. Hari pertama Sandi berada di Mekah, ia mengunjungi Masjidil Haram dengan penuh rasa terkejut dan kagum. Saat pertama kali melihat Ka'bah, ada sesuatu yang sangat kuat yang menarik dirinya ke sana. Apa yang terjadi padaku? Pikirnya. Ia tidak tahu apa yang ia rasakan, tetapi ada perasaan yang dalam, sebuah perasaan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Inilah tempat yang telah lama dicari oleh banyak orang, tempat yang penuh dengan harapan. Sandi berdiri di hadapan Ka'bah, merasakan kekuatan yang begitu besar di sekelilingnya. Ia memandang Ka'bah dengan tatapan penuh kekaguman, namun di dalam dirinya ada ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Mungkin inilah yang aku cari selama ini, kedamaian yang aku butuhkan, pikirnya. Dengan hati yang penuh kerendahan hati, Sandi mulai berdoa. Ia tidak tahu harus berdoa apa, tetapi ada perasaan dalam dirinya yang mendorongnya untuk berdoa dengan tulus. Di sana, di hadapan Ka'bah, dengan ribuan orang yang berdiri di sekelilingnya, Sandi merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ya Allah, jika Engkau mendengar doaku, tunjukkanlah jalan yang benar. Doanya penuh dengan kerendahan hati. Momen itu adalah titik balik dalam hidupnya. Sebuah momen di mana ia merasa benar-benar terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Hari-hari setelah kejadian itu berubah drastis. Samkara merasa dirinya seperti dilahirkan kembali. Rasa damai yang mengalir dalam dirinya begitu murni, tak ada lagi keraguan yang menghantui hatinya. Ia mulai menghabiskan waktu berdoa dan merenung. Kehidupan lamanya sebagai biksu terasa begitu jauh. Seluruh pengalaman meditasi dan ajaran Buddha yang ia pelajari sebelumnya terasa redup di hadapan keajaiban yang ia rasakan. Samkara tahu, ia tidak bisa lagi hidup seperti sebelumnya. Perubahan besar telah terjadi dalam dirinya, dan kini ia merasakan kebutuhan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, untuk memeluk Islam dengan sepenuh hati. Di depan Ka'bah, Samkara menyatakan kesaksiannya, mengucapkan syahadat dengan penuh keyakinan. Air mata mengalir. Tetapi kali ini bukan lagi karena kebingungan, melainkan karena kedamaian yang ia temukan dalam hatinya. Samkara berdiri tegak, menatap Ka'bah dengan penuh rasa syukur dan keyakinan. Setiap langkah yang ia ambil untuk mendekati tempat suci itu, kini terasa seperti langkah menuju kedamaian yang hakiki. Air matanya masih mengalir, tetapi bukan lagi karena kebingungan atau keraguan. Air mata itu adalah cermin dari sebuah perjalanan spiritual yang panjang dan penuh perjuangan. Ia merasa seolah-olah, dengan mengucapkan syahadat, ia baru saja lahir kembali. Asyhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarikalahu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kata-kata itu keluar dengan begitu mantap, seakan-akan berakar dalam jiwanya yang terdalam. Sejak pertama kali ia mendekati Hajar Aswad, ada sebuah ikatan yang begitu kuat dengan kalimat ini, sebuah kalimat yang memberikan arah baru dalam hidupnya. Itu bukan sekadar ucapan, tetapi sebuah komitmen yang ia buat di hadapan Allah, di hadapan dirinya sendiri, untuk menyerahkan seluruh hidupnya padanya. Samkara tidak tahu seberapa lama ia berdiri di sana, di hadapan Ka'bah, dalam keheningan dan ketenangan. Dunia seolah berhenti berputar, hanya ada dirinya, Ka'bah, dan Allah. Setiap rasa takut, setiap keraguan, yang selama ini menghantuinya, kini terkikis habis. Ia merasa bebas. Bebas dari beban hidup yang selama ini menekan, bebas dari kebingungannya yang terus-menerus membelenggu hati dan pikirannya. Namun, meskipun ia merasa telah menemukan kedamaian, ada sebuah kesadaran baru yang muncul dalam dirinya. Ini bukanlah akhir dari perjalanan spiritualnya, melainkan awal dari sebuah perjalanan baru yang penuh dengan tanggung jawab dan pengorbanan. Samkara tahu, ia tidak bisa kembali ke kehidupan lamanya. Perubahan yang terjadi dalam dirinya begitu besar, dan ia tahu bahwa hidupnya sekarang akan dipenuhi dengan ujian yang akan menguji sejauh mana ia bisa mempertahankan keimanan dan keyakinannya. Ia berpaling dari Ka'bah dan melangkah mundur, meskipun hati Samkara tetap tertambat di sana. Pikirannya mulai berkecamuk. Bagaimana ia harus melanjutkan hidupnya setelah momen yang sangat menggugah ini? Dunia di luar sana terasa sangat berbeda, seolah-olah semuanya tampak lebih jelas, lebih terang. Namun, ia tahu bahwa jalan ini tidak mudah. Mengambil langkah pertama adalah yang paling sulit, dan sekarang,
ia sudah melangkah ke arah yang benar. Samkara merasa berat untuk meninggalkan Mekah, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa tempat ini adalah saksi bisu dari perubahan besar yang telah terjadi dalam dirinya. Sebuah perubahan yang hanya bisa ia temui dengan mengikuti jalan yang selama ini ia ragukan. Ia tidak hanya menjadi seorang Muslim, ia telah menemukan jalan hidup yang sesungguhnya. Jalan yang akan membawanya pada kedamaian yang lebih dalam, yang melampaui segala batasan agama atau kepercayaan. Kehidupan baru Samkara dimulai. Kembali ke negaranya, Samkara merasakan beratnya untuk menjelaskan perubahan dalam dirinya kepada orang-orang di sekitarnya. Ia tahu bahwa keputusannya untuk memeluk Islam akan memicu pertanyaan dan mungkin, bahkan penolakan dari mereka yang selama ini mengenalnya sebagai seorang biksu. Namun, ia juga tahu bahwa perubahan yang ia alami bukanlah untuk dirinya sendiri semata, tetapi untuk berbagi dengan dunia, untuk menjadi bukti nyata bahwa kebenaran itu ada di luar batasan pemahaman yang sempit. Samkara memutuskan untuk mulai berbagi kisah hidupnya, kisah perjalanan spiritualnya yang penuh dengan pencarian dan keajaiban. Ia menceritakan kepada teman-temannya, keluarganya, dan bahkan orang-orang yang ia temui di jalan hidupnya, tentang apa yang telah ia rasakan di hadapan Hajar Aswad. Ia menceritakan bagaimana sebuah batu hitam yang selama ini ia anggap sebagai simbol kekuatan yang tak terjangkau, ternyata menyimpan kekuatan yang lebih besar dari apapun yang ia bayangkan. Samkara berbagi tentang bagaimana ia merasa seolah-olah telah melihat dunia dalam sudut pandang yang baru, sebuah dunia yang penuh dengan keindahan dan kedamaian, di mana Allah adalah pusat dari segala sesuatu. Ia tidak hanya mengajarkan kata-kata atau ajaran, tetapi mengajarkan melalui kisah hidupnya yang berubah, sebuah perjalanan yang tidak hanya membawanya ke dalam kedamaian, tetapi juga membawanya ke dalam pengabdian yang lebih dalam. Pada akhirnya, Samkara tidak hanya menjadi seorang Muslim, tetapi juga seorang pemimpin spiritual yang menginspirasi banyak orang. Ia menyadari bahwa setiap perjalanan, sekecil apapun, memiliki tujuan yang lebih besar, dan kini ia tahu bahwa hidupnya adalah bagian dari kisah yang jauh lebih besar dari sekadar dirinya. Ia adalah bagian dari umat yang mencari kebenaran, kedamaian, dan cinta, dan dalam pencarian itu, ia telah menemukan Allah sebagai pusat dari segala sesuatu. Dan dengan langkah yang mantap, Samkara melanjutkan perjalanan hidupnya, perjalanan yang penuh dengan ujian, tetapi juga penuh dengan harapan. Ia tahu, jalan ini adalah jalan yang penuh dengan pengorbanan, tetapi juga jalan yang akan membawanya kepada kedamaian yang sejati. Kembali ke negerinya, Samkara tak bisa lagi menahan keinginan untuk berbagi kisah hidupnya. Dengan setiap kata yang ia ucapkan, ia menceritakan perjalanannya, bagaimana sebuah batu hitam yang penuh misteri mengubah arah hidupnya. Ia menjadi saksi nyata akan kekuatan spiritual yang dimiliki Hajar Aswad, dan kini ia berdedikasi untuk membantu orang lain menemukan kedamaian yang sama. Ia menulis buku, memberikan ceramah, dan berbagi pengalaman. Samkara tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi ia juga membantu banyak orang yang sedang mencari makna dan kedamaian dalam hidup mereka. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak orang, sebuah kisah tentang bagaimana iman bisa ditemukan dalam tempat yang tak terduga. Kisah Samkara mulai tersebar ke seluruh penjuru negeri. Dari mulut ke mulut, cerita tentang seorang biksu yang mengucapkan syahadat di depan Hajar Aswad menjadi perbincangan yang menginspirasi banyak orang. Mereka yang mendengarnya merasa tergerak, seolah-olah hidup mereka yang penuh kebingungan dan keraguan bisa menemukan jalan keluar dari kisah yang tak terduga ini. Samkara, yang kini telah menemukan kedamaian sejati dalam Islam, menjadi simbol perubahan, sebuah bukti nyata bahwa pencarian spiritual tidak mengenal batas agama atau kepercayaan. Namun, perjalanan Samkara tidaklah mudah. Di tengah euforia perubahan yang ia alami, ia harus menghadapi kenyataan bahwa tidak semua orang memahami keputusannya. Teman-teman lama, yang dulu satu jalan dengannya, mulai menunjukkan tanda-tanda kebingungan dan penolakan. Beberapa dari mereka merasa bahwa apa yang ia pilih adalah jalan yang salah. Bahkan beberapa menudingnya telah mengkhianati ajaran yang selama ini ia percayakan. Tetapi Samkara, dengan hati yang mantap dan penuh kedamaian, tidak pernah gentar. Ia tahu bahwa perjalanannya bukan untuk mencari persetujuan orang lain, tetapi untuk menemukan jalan menuju Tuhan. Ia tahu bahwa setiap perubahan besar memerlukan pengorbanan, dan ia siap untuk itu. Dalam setiap doa, ia memohon kepada Allah untuk memberi kekuatan agar ia bisa terus berdiri teguh di jalan yang baru ini. Setiap kali ada keraguan yang datang, ia teringat akan sentuhan Hajar Aswad,
perasaan damai yang mengalir dalam tubuhnya, dan itu memberinya semangat untuk terus maju. Samkara mulai berbicara di depan umum, menceritakan pengalamannya kepada orang banyak. Ia berbicara tentang pencariannya yang panjang, tentang bagaimana ia merasa kosong meski telah mencari kedamaian dalam meditasi dan ajaran Buddha. Ia menceritakan momen yang mengubah hidupnya di hadapan Ka'bah, bagaimana Hajar Aswad menyentuh jiwanya dan mengungkapkan kedamaian yang lebih dalam dari apapun yang pernah ia temui sebelumnya. Ia berbicara tentang Islam sebagai agama yang memberi jalan bukan hanya kepada kedamaian dunia, tetapi juga kedamaian hati yang sejati. Samkara berbicara dengan penuh cinta, dengan penuh keyakinan bahwa ia tidak hanya memeluk agama ini karena keajaiban yang ia temui, tetapi juga karena pengalaman pribadi yang mengubahnya menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan setiap kata yang ia ucapkan, orang-orang yang mendengarnya mulai merasa tertarik, dan tidak sedikit dari mereka yang mulai bertanya lebih jauh tentang Islam. Satu demi satu, orang-orang yang mendengarkan kisah Samkara mulai membuka hati mereka. Beberapa dari mereka memutuskan untuk mengikuti jejak Samkara, tidak hanya karena pengaruh cerita itu, tetapi karena mereka merasakan kebenaran yang ada dalam kata-kata Samkara. Kisahnya bukan hanya tentang seorang biksu yang menjadi Muslim, tetapi tentang seorang manusia yang menemukan kedamaian sejati setelah bertahun-tahun mencari tanpa hasil. Samkara tidak hanya menjadi seorang pemimpin spiritual, tetapi juga seorang teman bagi mereka yang berada dalam pencarian mereka sendiri. Ia membuka diri untuk berdialog, berbagi cerita, dan mendengarkan. Setiap kali seseorang datang padanya dengan keraguan, Samkara tidak terburu-buru untuk memberikan jawaban, melainkan ia mendengarkan dengan penuh perhatian, memberi ruang bagi mereka untuk menemukan jawaban mereka sendiri. Ia mulai melihat bahwa perubahan hidupnya tidak hanya berpengaruh pada dirinya sendiri, tetapi juga pada orang-orang di sekitarnya. Mereka yang dulunya ragu, mulai menemukan kedamaian dalam pencarian mereka masing-masing. Mereka yang merasa terjebak dalam kebingungan dan keraguan, perlahan-lahan menemukan arah hidup yang lebih terang, berkat kisah Samkara yang penuh makna. Namun, Samkara tahu bahwa perjalanannya belum selesai. Ia masih harus terus belajar dan memperdalam imannya. Ia masih harus melalui banyak ujian, tantangan, dan godaan. Tetapi ia merasa yakin bahwa jalan yang ia pilih adalah jalan yang benar. Setiap hari, ia merasakan kedamaian yang lebih dalam, dan setiap hari, ia merasa semakin dekat dengan Allah. Kisah Samkara, yang dimulai dengan keraguan dan kebingungannya, kini menjadi inspirasi bagi banyak orang. Sebuah kisah tentang bagaimana iman bisa ditemukan di tempat yang tak terduga, bagaimana seseorang bisa berubah dan menemukan kedamaian sejati meski telah lama mencari di jalan yang salah. Sebuah kisah tentang pengorbanan, perjuangan, dan akhirnya, penemuan yang membawa kehidupan baru, kehidupan yang lebih penuh makna. Samkara kini tidak lagi mencari kedamaian dari luar dirinya, tetapi ia menemukannya dalam hatinya sendiri, dalam setiap langkahnya, dalam setiap doa yang ia panjatkan. Perjalanan hidupnya adalah sebuah perjalanan yang terus berkembang, terus mengalir, dan terus menginspirasi orang lain untuk mencari kedamaian yang sejati dalam hidup mereka. Dan, meskipun perjalanan itu penuh dengan tantangan, Samkara tahu bahwa ia tidak akan pernah berjalan sendirian, karena Allah selalu bersamanya. Kisah Samkara adalah sebuah perjalanan yang mengajarkan kita bahwa pencarian sejati tidak selalu berlangsung dalam kenikmatan dan kemudahan. Terkadang, kita harus melalui keraguan, kebingungan, dan pertemuan dengan tantangan hidup yang besar sebelum akhirnya menemukan kedamaian yang hakiki. Sama seperti Samkara yang berjuang mencari makna hidup selama bertahun-tahun dalam kesunyian, kita pun seringkali terjebak dalam pencarian yang salah hingga akhirnya menemukan kebenaran yang lebih besar. Perubahan hidup yang Samkara alami bukan hanya tentang pergeseran agama, tetapi juga tentang pencarian akan kedamaian jiwa yang sesungguhnya, yang tidak tergantung pada dunia luar, melainkan pada kedekatan kita dengan Allah.